sakit gigi. Gak enak banget ya memang teman-teman kalau teman-teman di sini mengalami sakit gigi. Kata orang, sakit gigi itu lebih sakit dari sakit hati. Eh? Ya gimana ya, intinya kalau sakit gigi itu ya pasti nggak enak banget ya teman-teman. Mau makan apapun rasanya nggak enak, apalagi kalau pengen panas-panas gini kepingin minum yang es-es itu rasanya sengkring gitu ya, nggak enak ya. Nah, karena kalau kita misalnya sakit gigi tentunya kan kita perlu pergi ke dokter gigi, tapi mungkin banyak di sini yang nggak bisa langsung ke dokter gigi, soalnya dokter gigi mungkin harus antri dulu ya, kemudian mungkin dokter giginya jauh ataupun dengan kesibukan lainnya. Ada nggak sih herbal yang bisa membuat gigi kita itu lebih nggak sakit dan mengurangi infeksinya, jadi sedikit menunda sebelum kita pergi ke dokter gigi. Tapi tentunya teman-teman tetap harus dicek dan dikontrol ke dokter gigi kalian ya, karena nih teman-teman, lewat infeksi gigi aja itu bisa menyebabkan infeksi kemana-mana. Jadi bisa mengakibatkan infeksi di saluran ini, sinus kita, kemudian bisa sampai ke otak dan juga bisa ke jantung, juga ke ginjal. Jadi memang mengerikan ya teman-teman, infeksi gigi itu tidak boleh dibiarkan sembarangan. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai garam yang katanya nih orang-orang bilang dulu waktu mama kita atau orang tua kita zaman dahulu, kalau kita lagi nggak enak giginya pasti deh kita disuruh untuk ayo kumur dengan air garam hangat. Sebenarnya gimana sih mekanismenya dan apakah benar nih si garam itu bisa untuk meringankan sakit gigi kita? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dokter Sasa. Nah, garam ini tuh merupakan antiseptik alami ya teman-teman. Jadi garam ini kan sifatnya dia tuh pekat ya. Jadi dia akan mampu untuk membuat sel dari bakteri itu menjadi pecah. Nah, jadi bisa hilang si bakterinya. Tapi memang ada beberapa bakteri yang dia tuh tahan terhadap garam ya. Jadi dia tuh memang kecenderungannya itu bisa tahan terhadap garam. Tapi kebanyakan bakteri itu akan musnah dengan adanya si garam ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman mengawetkan makanan itu salah satunya dengan diasinkan. Nah, jadi dipakein garam ya. Contohnya mungkin teman-teman tahu ikan teri ya diasinkan. Apalagi mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya apa yang teman-teman ketahui mengenai makanan-makanan yang diawetkan dengan garam. Nah, kita balik lagi ke si garam ini ya. Jadi karena dia mempunyai sifat antiseptis yang alami, sehingga ketika kita berkumur dengan air garam hangat, maka kita bisa membantu untuk menghilangkan si bakteri itu di mulut kita ya. Kemudian juga dengan kita rajin kemudian menyikat giginya, maka kotoran-kotoran yang menempel di gigi kita itu akan juga hilang. Nah, kumur-kumur dengan air garam hangat ini juga membantu untuk menghilangkan si kotoran-kotoran yang di sela-sela ya teman-teman, yang mungkin tidak terjangkau dengan sikat gigi kita. Nah, kumur dengan air garam ini disarankan sebanyak kurang lebih 2-3 kali aja per harinya ya. Karena kalau terlalu sering, jadi misalnya lebih dari 3 kali, itu ternyata bisa merusak lapisan enamel dari gigi kita ya. Jadi harus hati-hati juga. Nah, caranya teman-teman bisa ambil kurang lebih 1 sendok teh garam. Jadi teman-teman bisa ambil di dapur ya, itu kan gampang banget, garam kita temuin di mana saja. Dan teman-teman larutkan dengan air hangat di gelas, kemudian diaduk-aduk dan kemudian teman-teman kumur-kumur. Jangan ditelan karena rasanya tentu nggak enak ya. Jadi kumur-kumur aja, nggak usah ditelan. Terus lakukan rutin dan teman-teman bisa pergi ke dokter gigi setelah teman-teman ada waktu ya, tentunya setelah teman-teman menjadwalkannya. Terus selain garam ini juga teman-teman juga bisa bantu untuk mengkompres daerah yang sakit dengan es batu. Nah, jadi es batunya itu teman-teman bisa masukkan ke dalam wastafel, kemudian teman-teman bisa dekatkan dengan area yang nyeri ya. Kemudian hal ini akan membuat
reaksi peradangan itu berkurang. Nah, atau teman-teman juga bisa nih menggunakan ya obat pereda nyeri yang dijual bebas di apotik ya. Tapi memang itu benar-benar kalau sudah sangat-sangat nyeri ya, karena memang obat-obatan itu selalu ada efek sampingnya, dan juga sebisa mungkin kalau saya sih itu mengurangi penggunaan obat-obatan kimiawi ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin menanyakan mengenai hal apapun silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. See you on next video. Bye bye.